Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya, channelnya para pejuang P3K dan juga CPNS. Bagaimana kabarnya semua teman-teman para pejuang P3K di seluruh Indonesia? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungannya, dan tetap semangat untuk belajar persiapan P3K. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal P3K. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kompetensi teknis guru. Nah, jadi bagi teman-teman yang guru wajib tahu materi ini. Dan seperti biasanya, sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan kita terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe seperti apa yang dikatakan oleh Bang JB barusan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke pembahasan soal berikut ini. Oke, soal yang nomor 1. Salah satu unsur strategi pembelajaran adalah mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil atau output dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. Penerapan dari unsur strategi di atas dalam konteks pembelajaran adalah titik-titik. A. Menerapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. B. Mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. C. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. D. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Oke, kita lihat di sini ya, ada kata kunci mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai. Jadi guru itu mengidentifikasi lalu menetapkan hasilnya seperti apa, sasarannya seperti apa, siswanya nanti itu ingin bisa apa dan bagaimana. Maka dari keempat opsi ini yang paling sesuai adalah yang benar sekali, yang C, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Kalau teman-teman kebingungan, teman-teman bisa pakai trik ini. Kata kuncinya adalah mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi. Nah, di antara opsi A, B, C, dan D ini yang ada kata-kata itu adalah yang di opsi yang D, paling mendekati, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran. Oke, lanjut ke nomor 2. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah titik-titik. A. Diskusi kelompok kecil. B. Tugas kelompok. C. Belajar kooperatif atau cooperative learning. D. Pengajaran langsung atau direct teaching. Oke, untuk menjawab soal ini teman-teman bisa lihat ini, ada beberapa kata kunci ya. Membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nah, dari situ teman-teman bisa mengetahui jawaban yang tepat. Membentuk kelompok belajar dan memberikan tugas kepada setiap kelompok. Nah, dari opsi A, B, C, D ini yang paling mendekati adalah yang tepat sekali, yang B, tugas kelompok. Berarti karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah B, tugas kelompok. Lanjut ke nomor 3. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar minimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut, yaitu A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D.
memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, untuk soal yang nomor 3 ini seharusnya sudah bukan lagi kendala bagi teman-teman guru, karena merancang pengayaan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang guru. Merancang pengayaan itu sendiri identik dengan memberikan soal dengan level yang lebih tinggi bagi siswa yang berhasil mencapai KKM. Jadi siswa yang mencapai KKM itu kita berikan soal dengan tingkat kesukaran, tingkat level yang lebih tinggi lagi. Nah, melihat dari hal itu, menaikkan level, maka opsi A dan D ini jelas bukan jawaban yang tepat. Berarti A dan D ini salah. Nah, berarti tinggal opsi B dan C. Kita lihat opsi B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Ya, itu memang benar, itu memang identik dengan pengayaan. Tetapi kita lihat dulu yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi, berikut instrumen tesnya yang sesuai. Nah, opsi C ini lebih kompleks daripada opsi yang B. Kalau yang B hanya memberikan tes tambahan dengan tingkat yang lebih tinggi, kalau opsi C ini selain memberikan tes juga memberikan materi tambahan yang lebih mendalam. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 4, konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki dan mencari jawabannya adalah konsep serta strategi titik-titik. A. Discovery learning, B. Inquiry learning, C. Cooperative learning, D. Inductive learning. Kita lihat opsinya satu persatu. Dari yang belakang dulu. D. Inductive learning ini bukan jawaban yang tepat. Inductive learning itu adalah pembelajaran secara langsung. Yang C. Cooperative learning juga bukan. Cooperative learning ini adalah identik dengan bekerja sama secara berkelompok. Jadi C ini bukan. Yang A. Discovery learning ini tidak ada ya. Adanya discovery bukan discovery learning. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Inquiry learning. Jadi inquiry learning itu siswa diberikan berbagai macam permasalahan, kemudian siswa didorong untuk menyelidiki, memecahkan masalah tersebut untuk dicari penyelesaiannya. Itulah konsep dari inquiry learning. Nomor 5, dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus titik-titik. A. Menggunakan strategi pembelajaran, B. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal, C. Hanya menggunakan teknik pembelajaran, D. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Untuk nomor 5 ini, opsi A, B, C, dan D ini sebenarnya ada benarnya semua. Tetapi di antara opsi A, B, C, dan D ini, opsi D adalah yang paling lengkap, paling kompleks, karena opsi D ini mencakup semua opsi, baik itu A, B, maupun C. Jadi jawabannya adalah yang D. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Nomor 6, merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan setelah titik-titik. A. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. B. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran yang terdapat dalam silabus. C. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. D. Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. E. Menentukan alat, bahan, atau sumber belajar yang digunakan. Nah, untuk yang nomor 6 ini juga harusnya tidak ada kendala, karena merumuskan tujuan pembelajaran itu adalah hal yang harus dilakukan oleh guru. Semua guru wajib tahu kapan harus menentukan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Teman-teman bisa melihatnya pada RPP. Di sana tertulis di mana dan kapan tujuan pembelajaran itu dicantumkan. Dan jawabannya adalah yang A. Setelah menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Nomor 7, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Beragam dan terpadu. B. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Relevan dengan kebutuhan hidup. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 ini kita bisa menggunakan sedikit logika dan penalaran ya. Kita lihat di sini. Peserta didik mengembangkan kompetensinya agar jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Jadi kurikulum itu dikembangkan agar peserta didik itu punya kompetensi yang itu tadi, sekian banyak itu tadi, berarti artinya beragam. Dan semua itu dilaksanakan secara terpadu, dibungkus secara satu kesatuan. Berarti jawabannya adalah yang A. Beragam dan terpadu. Lanjut ke soal yang ke-8. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika adalah sebagai berikut, kecuali ... A. Menggunakan grafik. B. Melakukan prosedur. C. Pemecahan masalah dan sikap. D. Pemahaman konsep. Oke, untuk menjawab soal nomor 8 ini kita flashback dulu pada kurikulum 2013, di mana ada yang namanya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. KI 1 itu tentang spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan. Dan tidak semua muatan mapel itu mengandung KI 1 dan KI 2. KI 1 dan KI 2 itu hanya terdapat pada muatan mapel pendidikan agama dan budi pekerti, dan juga PPKN kalau yang di SD. Nah, untuk mapel-mapel lain seperti kalau di SD seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, SPDP, dan juga matematika, itu tidak ada yang namanya KI 1 dan KI 2. Nah, dari situ kita bisa tahu jawaban yang tepat. Karena matematika tidak mempunyai KI 2, sikap sosial, maka aspek yang dinilai kecualinya adalah C. Pemecahan masalah dan sikap. Lanjut ke soal yang ke-9. Hal yang ditekankan di dalam strategi pembelajaran interaktif adalah ... A. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. B. Pembelajaran didominasi arahan dari guru. C. Membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. D. Proses penyampaian materi secara verbal. Oke, kita lihat di sini. Pembelajaran interaktif. Interaktif berarti saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Komunikasi terjadi secara dua arah. Supaya komunikasi terjadi secara dua arah, maka jawabannya adalah A. Diskusi dan sharing di antara peserta didik. Lanjut ke soal yang ke-10. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah ... A. Skala penilaian atau rating scale. B. Rubrik. C. Jurnal. D. Soal tes. Nah, untuk soal yang nomor 10 ini juga harusnya teman-teman tidak ada kendala, karena ini adalah pekerjaan kita sehari-hari, menilai sikap peserta didik. Jawaban yang tepat adalah A. Skala penilaian atau rating scale. Bagi teman-teman yang mengajar di SD, teman-teman bisa melihat di buku guru. Di sana sudah tertera instrumen yang dipakai untuk penilaian sikap itu ada menggunakan skala. Jadi jawabannya adalah skala penilaian atau rating scale. Nah, demikian tadi pembahasan kita pada video kali ini tentang kompetensi teknis bagi teman-teman guru. Dan bagi teman-teman guru wajib tahu materi ini sebagai bukti kalau teman-teman pantas diangkat menjadi ASN. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan, silakan teman-teman berikan masukan melalui kolom komentar demi kemajuan channel ini. Dan jangan lupa sebelum kita berpisah untuk memberikan like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan kita di sini
terus bersemangat memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.